Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Yani, dalam program Street Justice. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang tunduk otoritas. Sebelumnya ada ayat Injil yang akan saya bacakan dari Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Teman-teman, sebagai seorang pemimpin itu sangat berat, sangat susah yang dipikul. Tanggung jawabnya itu betul-betul besar. Walaupun pemimpin dari perusahaan kecil mungkin, dari usaha kecil, dari mungkin mereka cuma punya 1 karyawan, 2 karyawan, tetapi bahwa ada orang yang bernaung di bawahnya yang harus diberi pengertian, pencerahan dan keteladanan. Itu yang harus dipahami menjadi seorang pemimpin. Dan kita sebagai anak buah atau karyawan atau domba atau apapun lah namanya yang masih di bawah kepemimpinan seseorang, tugas kita adalah tunduk otoritas, tunduk kepada pemimpin tanpa alasan, tanpa alasan memang kita harus tunduk full kepada otoritas seorang pemimpin, walaupun terkadang pemimpin itu bisa salah. Dan kita sebagai anak buah terkadang kok ternyata salah ini. Pemimpin kita kalau keputusan seperti ini salah. Kita hanya boleh memberi saran, memberi advice, memberi pengertian bahwa kalau mengambil keputusan ini jadinya seperti ini. Tetapi kita sebagai anak buah tidak boleh mengambil keputusan apapun untuk memecahkan suatu masalah, karena itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Mau salah, mau benar, itu adalah pemimpin nanti yang akan bertanggung jawab mungkin kepada atasannya. Dan kalau seorang gembala berarti bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya pernah menjadi seorang leader kecil, hanya membawai beberapa karyawan. Dan itu betul-betul bikin pusing. Tanggung jawabnya itu betul-betul berat. Memikirkan gaji anak buah, memikirkan gimana cara usaha ini tetap berjalan, mencari tambahan klien biar usaha kita tetap berjalan. Itu betul-betul susah, teman-teman. Dan anak buah saya itu ya ada yang manut, ada yang ngeyelan, ada yang tunduk. Contohnya begini, ketika saya memberi kamu harus gini ya, nanti mengerjakannya ini dulu. Sudah, saya percaya penuh kepada anak buah saya. Ternyata yang dikerjakan salah semua. Itu sebagai pemimpin harus mempunyai kebijakan-kebijakan, tidak harus langsung marah-marah yang tidak tentu arah, yang bisa malah membuat suasana bekerja itu menjadi tidak enak. Dan kalau kita memposisikan sebagai anak buah, ya apapun yang diminta oleh pemimpin itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Salah bener, yes, pokoknya itu dilakukan dulu. Tidak boleh kita membantah apa yang sudah diputuskan oleh seorang pemimpin. Beberapa waktu yang lalu, Smart People itu punya program fellowship. Itu saya senang sekali itu pada saat ada fellowship. Kita seminggu sekali bertemu dengan beberapa teman-teman. Di situ kita berkumpul bareng, membahas suatu Alkitab, dan kita sharing-sharing, kita bercerita di situ. Asik pada saat kita berkumpul seperti itu.
Itu sudah jalan kira-kira sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah. Nah, pas sayang-sayangnya, pas kita senang-senangnya, pas kita masih anget-angetnya, pemimpin kami itu menghilangkan program ini. Aduh, rasane itu piye ya? Rasane ada gelo, ada wah kan iki kan yo api-apike. Ije seneng-seneng ya kasarannya kalau kita lagi pacaran itu lagi cinta-cinta nih gitu loh. Lagi cinta-cinta juga putus. Wah, itu rasane gelone rak karuan. Tetapi ya apa boleh buat bahwa karena itu seorang pemimpin yang memberi keputusan bahwa program itu harus dihilangkan karena ada satu dan lain hal yang menurut pemimpin kami itu nanti tidak akan baik ke depannya. Ya kita sebagai anak buahnya, sebagai anak dombanya, ya kita harus tunduk, kita harus manut dengan otoritas apapun itu. Jangan sampai kita overlapping, wes kita nggawe dhewe wae, nggawe dhewe kita kumpul-kumpul bareng aja membahas ini untuk fellowship kita lanjutkan atau piye. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Walaupun kita gelone kayak apa, ya kalau pemimpin bilang hilangkan, hapuskan, ya sudah, kita manut saja. Percaya bahwa apa yang diputuskan seorang pemimpin itu pasti akan baik ke depannya. Kan tidak mungkin seorang pemimpin itu memberi keputusan apapun tanpa berpikir, tanpa melihat baik dan buruk, dan tanpa mendengar apapun yang Tuhan berikan kepada beliau. Saya belajar di sini untuk memelihara perkara-perkara kecil ini dengan sebaik mungkin. Maksudnya perkara-perkara kecil yang dipercayakan itu betul-betul kita lakukan dan kita tanggung jawab kita dengan baik, melakukan itu dengan baik. Salah satu contoh, saya diberi kepercayaan untuk mengelola street justice ini. Nggak tahu kenapa dalam 1 bulan ini kok semua buntu. Saya rasakan itu semua buntu. Saya jalan ini buntet, melakukan ini kok nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Delalah kebetulan sekali untuk jadwal street justice ini kocar-kacir. Itu kok saya merasa bulan ini rasanya berat banget, bulan ini saya rasakan. Saya berpikir pasti ini ada yang salah. Ini apa yang salah? Apakah saya tidak tunduk otoritas? Apakah saya menyalahi beberapa hal aturan tentang rohani? Itu baru saya pikirkan, saya telaah. Kenapa ya? Apa saya memang kurang doa, atau saya memang kurang dekat dengan Tuhan, atau saya merasa ada kekecewaan yang belum terhilangkan, yang belum terhapuskan. Banyak hal yang saya rasakan di bulan ini yang membuat saya begitu rasanya kok kayak hampa. Yang kemarin itu penuh dengan Roh Kudus. Kita pagi ada morning call, ada fellowship, ada apapun yang bisa yang membuat kita bersekutu dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman-firman Tuhan yang di-share atau apa. Rasanya yang bulan-bulan kemarin itu gampang aja, saya yang melakukan ini itu jadi, melakukan ini jadi. Yang bulan ini kok rasanya aduh Tuhan, kok berat banget ya bulan ininya, kok rasanya kok abot, banyak hal perkara yang tidak terselesaikan menurut saya yang di bulan ini. Jadi teman-teman, untuk tunduk otoritas itu betul-betul memang sangat penting, dan itu memang harus dilakukan. Entah itu kepada pemimpin, entah itu kepada suami, entah itu kepada siapapun yang ada di atas kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di atas kita. Dan tetaplah setia untuk melakukan tanggung jawab kita dengan baik.
Setialah pada perkara-perkara kecil. Suatu saat kita nanti pasti akan diberi kepercayaan sama Tuhan untuk menyelesaikan perkara-perkara besar. Begitu teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.